Gambaran pasien 1.1. Seorang wanita 30 tahun di bulan ke-7 kehamilan mulai mengalami sakit kepala frontal kanan. Sakit kepala menjadi lebih parah, dan menjelang akhir bulan ke-8. Dia mencari bantuan medis. Pemindaian Magnetic Resonance Imaging, MRI, mengungkapkan massa frontal kanan yang besar. Dokternya berencana untuk memasukkannya ke rumah sakit, melakukan operasi caesar elektif, dan kemudian mengoperasi tumornya. Dia dirawat di rumah sakit sehari sebelum operasi. Pada malam hari dia mengeluh sakit kepala yang lebih parah dan dengan cepat menjadi lesu dan kemudian pingsan. Pemindaian komputer tomografi, CT, darurat mengungkapkan perdarahan ke dalam tumor dan herniasi transtetorial. Pada kraniotomi, oligodendroglioma hemoragik frontal kanan diangkat. Dan kesadarannya pulih dengan cepat. Setelah bangun dia mengeluh bahwa dia tidak dapat melihat. Pemeriksaan mengungkapkan kehilangan penglihatan total termasuk kemampuan untuk memahami cahaya tetapi dengan refleks cahaya pupil yang masih berfungsi. Pemindaian MRI berulang menunjukkan infark yang berkembang yang melibatkan lobus oksipital secara bilateral, lihat gambar 1.6. Selama minggu berikutnya, dia secara bertahap mendapatkan kembali beberapa penglihatan sentral. Setelah itu menjadi jelas bahwa dia menderita prosopagnosia parah, kesulitan mengenali wajah. 46 berbulan-bulan setelah pemulihan penglihatan dia dapat berkeliling dan membaca. Tetapi dia tidak dapat mengenali wajahnya sendiri di cermin dan hanya bisa membedakan antara suaminya dan saudara laki-lakinya dengan fakta bahwa saudara laki-lakinya lebih tinggi. Masalah tambahan pada banyak pasien dengan herniasi uncal adalah kompresi arteri cerebral posterior di tentorial notch, yang dapat menimbulkan infark di wilayah distribusinya. 47 Terpotongnya bidang visual sering diabaikan pada saat terjadi herniasi. Ketika penurunan kesadaran mungkin membuat tidak mungkin untuk menguji bidang visual. Tetapi muncul sebagai kekhawatiran setelah krisis berlalu ketika pasien tidak dapat melihat di sisi ruang yang berlawanan dengan herniasi. Kompresi bilateral pada arteri cerebral posterior dapat menyebabkan infark bilateral pada korteks oksipital dan kebutaan kortikal. Lihat gambaran pasien 1.1, gambar 1.6, 48. Herniasi transtetorial sentral disebabkan oleh tekanan dari lesi massa yang meluas pada diencephalon. Jika efek massa terletak di medial, perpindahan mungkin terutama ke bawah. Pada gilirannya menekan midbrain ke bawah. Meskipun massa mungkin juga memiliki komponen lateral substansial yang menggeser diencephalon ke arah lateral, 40 diencephalon terutama disuplai oleh penetrasi kecil arteri akhir yang muncul langsung dari pembuluh darah circulus Willis. Oleh karena itu, bahkan sedikit perpindahan dapat meregangkan dan menekan pembuluh darah yang penting dan mengurangi aliran darah. Selain menjelaskan patogenesis koma, karena gangguan sistem arusal naik di persimpangan mesodiensefalik, iskemia menyebabkan pembengkakan lokal dan infark, yang menyebabkan edema lebih lanjut. Sehingga berkontribusi terhadap perpindahan progresif diencephalon ke bawah secara bertahap. Dalam kasus yang parah, pituitary stalk bahkan dapat mengalami avulsi sebagian. Menyebabkan diabetes insipidus, dan diencephalon dapat melengkung ke midbrain. Tanda-tanda paling awal dan paling halus dari herniasi sentral yang akan datang karena kompresi diencephalon adalah kantuk dan pupil kecil yang reaktif, serta peningkatan tonus otot secara difus. Jarang terjadi midbrain turun melalui tentorial opening oleh lesi massa yang menimpanya dari permukaan dorsal. Kompresi dorsal midbrain biasanya disebabkan massa pineal. Tetapi kadang-kadang dapat terlihat karena perdarahan ke dalam nukleus pulvinar talamus.
Tekanan dorsal midbrain menghasilkan karakteristik dorsal midbrain atau sindrom Parinaud, pupil besar yang terfiksasi, hilangnya pandangan ke atas dan konvergensi, dan nistagmus retraksi. Lihat pembahasan selanjutnya. Hal ini juga memungkinkan terganggunya drainase vena batang otak oleh kompresi vena besar Galen, yang berjalan di sepanjang garis tengah pada permukaan dorsal midbrain. Namun, dalam seri postmortem, infark vena merupakan kontributor yang jarang terjadi pada cedera batang otak. 49. Herniasi batang otak rostrokaudal dapat terjadi ketika distorsi batang otak mengganggu suplai vaskularnya. Pergeseran ke bawah dari midbrain atau pons meregangkan cabang perforasi medial dari arteri basilaris, yang dengan sendirinya terikat pada lingkaran Willis dan tidak dapat bergeser ke bawah. Gambar 1.4. Iskemia paramedian yang konsekuen dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Studi postmortem dari arteri basilar menunjukkan bahwa arteri paramedian beresiko nekrosis dan ekstravasasi selama herniasi ke bawah. Karakteristik perdarahan seperti celah yang terlihat pada area postmortem perpindahan batang otak disebut duret hemorages 49,50, gambar 1.7.